Aduh, pantesan laptop ini lemot teman-teman ya. Ternyata karena suhunya sangat panas nih. Ini pasti ada masalah di cooling fan-nya ya. Jadi bagaimana mengatasi masalah laptop seperti ini? Karena kalau ini dibiarkan bahaya teman-teman. Dan bukan hanya panas, seringkali dia mati mendadak teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Yuk check it out. Dan akhirnya setelah beberapa kali melakukan perbaikan untuk masalah overheat pada laptop HP14s, saya akhirnya melakukan pergantian cooling fan ini teman-teman ya. Jadi sebelumnya cooling fan yang saya gunakan atau yang pabrik ini saya lakukan perbaikan teman-teman karena macet dan kotor teman-teman. Dan akhirnya setelah beberapa kali perbaikan dia mati total dan tidak bisa beroperasi sama sekali teman-teman. Dan akhirnya saya melakukan pergantian teman-teman ya, dan kalian bisa lakukan pencarian produk seperti ini di marketplace atau melalui toko offline ya, dengan harga yang cukup murah teman-teman. Bagaimana cara melakukan pergantiannya? Yuk check it out. Oke, yang pertama kita siapkan alat dan bahannya teman-teman ya. Yang pasti di situ spare part untuk cooling fan-nya sudah kalian siapkan dan kalian beli, dan jangan lupa siapkan obeng, pengungkit dan alat-alat yang lain untuk membantu membuka laptop kita dengan mudah. Jadi di sini kebetulan baut-baut sudah saya lepas teman-teman di bagian casing luar. Jadi di sini saya tinggal melakukan pembongkaran aja. Jadi setelah kalian melakukan pembukaan baut di bagian bawah, kalian lakukan congkel teman-teman di bagian casing teman-teman ya, dengan hati-hati karena di sini bisa menggores casing kalian. Jadi setelah kita buka, kita akan melakukan buka cover untuk bagian bawah teman-teman ya, dan beginilah penampakannya teman-teman. Jadi di sini sudah terlihat teman-teman bahwa di situ cooling fan terletak di sebelah kanan atas teman-teman ya. Di sini cooling fan saya sudah macet dan sudah tidak bisa beroperasi dengan benar. Artinya di sini saya akan melakukan pergantian dengan cooling fan yang sudah saya siapkan nih. Jadi di sini cooling fan-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah aftermarket atau OEM teman-teman ya, yang memang bentuknya berbeda dengan yang original teman-teman ya, khususnya pada warna covernya. Jadi di sini kita akan melakukan pembukaan kipas yang lama teman-teman yang sudah mengalami kerusakan dengan cara membuka bagian baterai terlebih dahulu. Jadi kita hindari konsleting lebih dini teman-teman, ini akan lebih baik ya. Setelah itu kita akan membuka baut pada bagian fan, tapi jangan lupa di situ ada kabel, kalian buka terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini ada sekitar 3 baut, silahkan kalian buka semua, lalu kalian angkat sedikit untuk heat pipe-nya. Jadi di situ ada pipa besinya, lalu kalian bisa melakukan pengambilan dengan lebih mudah nih. Jadi di sini kalau kita bandingkan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk yang ori dan OEM ini sedikit berbeda di bagian warna nih. Jadi seperti ini teman-teman untuk penampakannya, dan untuk poros motornya juga berbeda teman-teman ya. Dimana yang OEM ini sedikit lebih kecil diameternya. Di sini kita akan lakukan pemasangan teman-teman seperti yang kita lakukan pada saat kita melakukan pelepasan cooling fan yang ori tadi. Jadi kita tinggal pasangkan seperti ini, lalu kalian pasang baut-baut yang sudah disediakan teman-teman, dan kalian pasangkan untuk kabelnya supaya fan bisa bekerja dengan normal ya. Jadi di sini yang paling penting ya. Setelah itu selanjutnya di sini kalian melakukan pemasangan baterai, yang pastinya ini digunakan untuk melakukan percobaan dan untuk mengetahui apakah kipas ini sudah bekerja dengan baik teman-teman. Jangan lupa baut-baut sudah dipasang di bagian baterai, dan kita akan coba nyalakan terlebih dahulu. Di sini kalau misalnya kalian ingin coba, kalian jangan lakukan penutupan cover dulu teman-teman ya, supaya kita tahu bahwa fan atau kipas laptop ini sudah bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya sudah berputar seperti itu, kita coba lihat apakah ada notif-notif yang menerangkan bahwa kipasnya error. Dan di sini ternyata ada notif bahwa CMOS-nya terreset teman-teman ya, karena baterai sudah kita lepas tadi. Jadi kita enter saja. Ini peringatan yang tidak masalah teman-teman, karena di situ ada pelepasan baterai. Lalu ketika kita akan coba apakah masalah cooling fan ini masih terdeteksi, kita lakukan matikan laptop dan kalian nyalakan kembali. Jadi supaya kita bisa membuktikan bahwa laptop sudah mendeteksi cooling fan yang sudah kita lakukan pergantian teman-teman. Oke, kita coba nyalakan lagi teman-teman ya. Oke, ternyata ketika dinyalakan sudah tidak ada notif-notif yang menerangkan bahwa cooling fan sedang bermasalah yang menyebabkan laptop kita overheat nih. Jadi di sini cooling fan yang lama otomatis sudah kita pensiunkan teman-teman, sembari kita coba cek-cek kembali apakah ini masih bisa berfungsi ya. Dan itu teman-teman untuk pergantiannya, saya kira kalian juga bisa melakukan ini ya. Dan jangan lupa untuk tahap terakhir yaitu melakukan penutupan casing dan juga memasang baut yang ada di casing luarnya nih. Oke teman-teman, ini adalah tutorial dari saya. Semoga ini bisa membantu laptop kalian bisa melakukan kinerja dengan optimal lagi teman-teman, supaya laptop ini tidak
mengalami overheat atau suhu tinggi sehingga bisa lebih maksimal ketika digunakan untuk membuka aplikasi. Jadi jujur saja memang ketika ada masalah overheat ini laptop kita akan lemot teman-teman, dan bisa jadi akan mati ketika digunakan beberapa lama nih, apalagi melakukan tugas-tugas yang berat. Oke teman-teman, sekian video saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.